Kalian yakin kalau jadi kaya itu cuman soal keberuntungan? Kalau jawaban kalian iya, izinkan saya kasih tahu, itu salah satu mitos terbesar yang mungkin pernah kalian dengar. Kekayaan yang beneran itu kayak pohon yang kalian tanam dan rawat pelan-pelan lewat kebiasaan-kebiasaan sederhana tapi efektif. Penelitian bilang, 8% jutawan itu bikin kekayaannya lewat cara-cara praktis yang bisa diakses siapa aja. Kalau kalian tonton video ini sampai habis, kalian bakal nemuin 7 tips yang bisa ngubah kondisi keuangan kalian buat selamanya. Saya ngerti, uang sering bikin kita cemas. Mungkin kalian takut nggak bisa bayar tagihan atau nggak pernah ngerasain stabil secara finansial. Tenang, kalian nggak sendirian. Tapi yang bakal saya bagiin di sini bukan cuma teori doang, ini prinsip-prinsip praktis yang bisa kalian terapin. Nah, sekarang saya mau tanya, pernah nggak kalian mikir, kenapa ada orang yang bisa kaya, sementara yang lain terus berjuang sama masalah keuangan? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Tips pertama, investasi di diri sendiri. Ini mungkin kedengeran simple, tapi dampaknya gede banget. Banyak orang mikir investasi cuma soal saham atau bisnis, tapi saya lebih nekanin pentingnya investasi di diri sendiri. Ngembangin skill dan pengetahuan itu langkah awal buat buka peluang yang mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Coba deh pikirin, berapa banyak waktu yang kalian habisin buat scroll media sosial atau nonton konten yang nggak nambah nilai? Gimana kalau sebagian waktu itu kalian pakai buat ngembangin skill baru? Misalnya, belajar literasi keuangan, digital marketing atau komunikasi. Platform kayak Coursera atau Udemy itu nawarin kursus yang terjangkau. Bahkan ada yang gratis dan bisa beneran ngubah hidup kalian. Ini bukan soal ngabisin uang, tapi soal ngelebihin kemampuan kalian buat menciptain nilai. Semakin banyak nilai yang kalian kasih ke dunia, semakin banyak juga yang dunia kasih balik ke kalian. Tahu nggak, orang yang punya skill komunikasi bagus lebih gampang dapat promosi? Menurut studi dari Universitas Stanford, 85% kesuksesan di pekerjaan itu tergantung sama skill interpersonal. Sementara cuma 15% yang bergantung sama skill teknis. Jadi, meningkatkan skill sosial bisa bikin karir kalian melesat. Mungkin kalian mikir, saya nggak punya uang buat investasi di diri sendiri. Saya kasih cerita ya. Dulu waktu saya mulai, saya juga nggak punya banyak sumber daya. Seringnya, saya ke perpustakaan dan baca buku-buku soal investasi, kepemimpinan, dan bisnis. Sekarang, dengan internet, kalian punya akses ke informasi yang nggak terbatas. Banyak orang yang mulai dari sedikit, tapi bisa berkembang, karena mereka manfaatin pengetahuan yang ada. Kalian juga bisa pilih topik yang selalu pengen kalian pelajari, sesuatu yang bisa buka peluang baru buat hidup kalian. Mungkin belajar coding, desain, atau bahkan mulai bisnis kecil-kecilan. YouTube dan podcast juga bisa jadi sumber pengetahuan yang oke banget. Efek domino dari punya skill baru itu gede banget. Kalian bisa naikin pendapatan, perbaikin hubungan, dan punya kendali lebih besar atas masa depan keuangan kalian. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih yang ngehalangin kalian buat mulai hari ini? Tips kedua, jauhin utang yang nggak perlu. Pernah ngerasa kayak lari di tempat terus berusaha bayar tagihan tapi nggak pernah beneran maju? Ini situasi yang umum banget. Utang itu kayak jangkar yang nahan kalian di tempat. Kalau nggak hati-hati, utang bisa ngancurin peluang kalian buat meraih kebebasan finansial. Banyak orang terjebak utang karena sistem keuangan dan masyarakat mendorong kita buat konsumsi berlebihan. Promo diskon gede-gedean dan skema. Beli sekarang, bayar nanti, bikin kita mikir harus punya segalanya sekarang. Padahal, seringkali pembelian ini cuma nambah beban keuangan. Sebelum ambil utang, tanya diri sendiri, ini beneran bakal ngebaikin hidup saya? Atau cuman godaan sesaat aja? Kalau kalian nggak yakin, kemungkinan besar itu cuma godaan.
Belajar bilang enggak buat pengeluaran yang enggak perlu, itu salah satu keputusan finansial paling cerdas yang bisa kalian ambil. Saya nggak bilang kalian nggak boleh ambil utang sama sekali. Ada saat-saat di mana kredit bisa jadi alat strategis, kayak waktu kalian investasi di sesuatu yang bakal ngasih return. Contohnya, danain bisnis atau beli properti sewaan. Tapi, dalam kasus ini, penting banget buat ngerti dampaknya ke anggaran kalian. Saya ingat dulu waktu saya harus ngevaluasi investasi besar. Pengennya sih langsung ambil keputusan, tapi saya milih buat analisis dulu dengan tenang. Saya pertimbangin semua skenario yang mungkin, cari tahu opsi pembiayaan yang ada, dan baru ambil keputusan pas saya yakin banget returnnya bakal sepadan sama risikonya. Kesabaran dan analisis rasional kayak gini yang bikin investor sukses beda sama yang terjebak utang buruk. Selain itu, biasain juga buat bikin dana darurat. Dana ini kayak tameng buat hal-hal nggak terduga yang bisa bikin kalian terpaksa berutang pas krisis. Keadaan darurat bisa terjadi ke siapa aja, entah itu pengeluaran medis atau masalah mobil. Dengan punya cadangan keuangan, kalian nggak perlu ngandelin pinjaman dengan bunga tinggi. Tips ketiga, bangun aset, bukan kewajiban. Ini salah satu pilar utama buat bangun kekayaan. Belajarlah bedain antara aset dan kewajiban. Fokuslah buat ngumpulin aset, karena aset itu nambah kekayaan kalian seiring waktu, sementara kewajiban malah nguras sumber daya kalian. Banyak orang mikir kekayaan itu identik sama penampilan sukses. Mereka beli mobil mewah, pakaian branded, atau properti mahal buat naikin status. Tapi, seringkali pilihan ini malah nguras sumber daya mereka daripada nambahin. Aset itu apa sih? Aset adalah sesuatu yang rutin nambahin uang ke kantong kalian. Bisa properti sewaan, saham yang bagi dividen, atau bisnis sendiri. Sebaliknya, kewajiban itu ngurangi uang dari kantong kalian. Misalnya, mobil kredit nggak cuma butuh cicilan bulanan, tapi juga biaya perawatan, asuransi, dan penyusutan. Mulailah dengan aset yang terjangkau, kayak reksadana atau properti kecil yang ngasih penghasilan pasif. Saya ingat waktu krisis pasar beberapa tahun lalu, banyak orang panik dan jual properti atau saham mereka dengan harga rendah. Tapi, mereka yang punya visi jangka panjang dan disiplin finansial malah manfaatin peluang itu. Poin penting lainnya adalah terus ngevaluasi apa yang kalian punya. Buat daftar aset kalian dan tanya diri sendiri. Ini beneran ngasih penghasilan atau malah nambah pengeluaran? Banyak orang ngumpulin barang-barang yang mereka anggap berharga, tapi sebenarnya itu cuma kewajiban. Tips keempat, biasain nabung. Prinsip ini simpel, tapi sering diabaikan. Nabung nggak berarti kalian harus mengorbankan segalanya atau hidup dalam keterbatasan ekstrem. Ini tentang bangun fondasi yang kuat buat masa depan keuangan kalian. Banyak orang mikir mereka bisa mulai nabung setelah penghasilan mereka naik. Ini salah besar. Kalau kalian nggak biasain nabung dari sekarang, penghasilan yang lebih besar nggak bakal ngeyelesain masalah keuangan kalian. Rahasia nabung itu ada di konsistensi. Nabung dalam jumlah kecil setiap bulan mungkin kelihatan nggak signifikan dalam jangka pendek, tapi seiring waktu, ini bakal menciptain efek kumulatif yang kuat. Saya saranin aturan simple. Sisihin minimal 20% dari penghasilan kalian buat investasi atau tabungan. Pikirin deh soal pengeluaran kecil kalian yang akhirnya jadi jumlah gede di akhir bulan. Secangkir kopi gourmet setiap hari, langganan layanan yang jarang dipakai, atau makan di luar secara rutin. Pengeluaran kecil kayak gini, kalau dikumpulin, bisa dialihin buat hal-hal yang lebih produktif. Tips kelima, berpikir jangka panjang. Kebanyakan orang terjebak dalam siklus kepuasan instan dan kenikmatan sesaat yang nggak ngasih manfaat jangka panjang. Perbedaan besar antara mereka yang berhasil dan yang terjebak ada di keputusan yang mereka ambil dengan visi tentang masa depan. Saya misalnya berinvestasi dengan pikiran jangka panjang.
Fluktuasi pasar mingguan nggak bikin saya khawatir. Strategi saya kayak nanam pohon. Kalian nggak bakal petik buahnya besok, tapi dengan sabar, pohon itu bakal jadi sumber manfaat yang nggak ada habisnya. Pola pikir ini bisa dikembangin siapa aja. Kalau kalian baru mulai, jangan terlalu ribet. Pertimbangin cara simple buat nerapin konsep ini, kayak investasi di saham yang bagi dividen atau dana pensiun swasta. Tips ke-6. Terus belajar. Pembelajaran terus-menerus itu kunci buat beradaptasi sama dunia yang terus berubah. Apa yang berhasil 5 tahun lalu mungkin udah nggak efektif sekarang. Mereka yang terus belajar punya keunggulan kompetitif yang susah dikalahin. Saya selalu luangin waktu setiap minggu buat baca. Semakin banyak kalian belajar, semakin siap kalian buat bikin keputusan yang tepat dan manfaatin peluang terbaik. Pengetahuan itu aset yang nggak bisa diambil dari kalian. Tips ke-7, kelilingi diri dengan orang-orang yang berpikir besar. Lingkungan kalian punya pengaruh besar banget sama pola pikir dan keputusan kalian. Kelilingi diri kalian sama orang-orang yang punya visi besar dan ambisi tinggi. Mereka bakal ngasih inspirasi buat kalian tumbuh dan mencapai tujuan. Kalau kalian nggak punya akses ke lingkungan kayak gitu, mulailah dengan gabung di komunitas online atau ikutin mentor lewat buku, podcast, atau video. Banyak banget komunitas online kayak di LinkedIn atau Reddit yang penuh sama diskusi dan wawasan berharga. Poin pentingnya adalah waspada sama pengaruh negatif dari orang-orang yang nggak punya tujuan yang sama. Komentar yang meremehkan atau kritik bisa bikin kalian ragu sama diri sendiri. Di saat kayak gitu, inget deh kenapa kalian milih jalan ini. Dikelilingi sama orang-orang yang punya visi serupa, bakal ngebuat kalian lebih kuat dan fokus. Jadi, kekayaan itu bukan cuma soal keberuntungan, tapi lebih ke disiplin dan keputusan cerdas. Setiap tips yang saya bagiin di sini dirancang buat bantu kalian ngendaliin masa depan keuangan. Mulailah dari hal kecil dan lihatlah bagaimana langkah-langkah kecil ini bisa bawa kalian ke pencapaian yang besar. Terima kasih udah nonton sampai habis. Saya tunggu kalian di video berikutnya, di mana kita bakal lanjutin perjalanan menuju pertumbuhan dan kesuksesan ini bareng-bareng. Sampai jumpa!